Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rio Jones Marpaung, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis kelas J. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tentang global business. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tracy Brigita Saragi, NIM 2102135525. Saya mahasiswi dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Untuk materi selanjutnya, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian global business. Global business adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, ekonomi, dengan menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi dan perdagangan bisnis internasional, yang membuat perekonomian dunia menjadi sistem tunggal yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Pengertian global business menurut ahli, yaitu Charles Weil 2008, global business adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Ciri-ciri dari global business yaitu yang pertama, bisnis dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang kedua, memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga, menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks. Yang keempat, pembeli dan penjual terpisah atas batas-batas negara. Yang kelima, menggunakan standarisasi global untuk produk-produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu, barang harus dikirim atau diangkut dari suatu negara ke negara lainnya, harus mengikuti dan memenuhi persyaratan peraturan pabean yang berlaku di masing-masing negara. Jenis-jenis global business yaitu yang pertama perdagangan internasional. Perdagangan internasional antara lain ada ekspor, impor, barter, konsinyasi atau konsigmen, package deal, border crossing, sea border crossing, dan overland border crossing. Seperti yang kita tahu, global business juga memiliki dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Yang kedua menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang ketiga meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat berkurangnya pengangguran. Kelima transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu iptek. Dan yang keenam menstabilkan harga. Adapun dampak negatif dari globalisasi atau global business yaitu yang pertama, produk dalam negeri semakin menurun. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Yang ketiga, industri kecil dan kesulitan untuk bersaing. Yang keempat, persaingan jadi tidak sehat. Adapun hambatan dalam perdagangan internasional yaitu diantaranya yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Yang kedua, keamanan suatu negara. Yang ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Keempat, sumber daya alam yang berbeda. Kelima, peraturan anti-dumping. Keenam, proses pembayaran sulit dengan resiko yang besar. Ketujuh, menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Yang kedelapan, terdapatnya lembaga-lembaga ekonomi di suatu daerah. Yang kesembilan, kurs mata uang tidak stabil. Dan yang kesepuluh, terjadinya perang. Isu dalam bisnis internasional. Terdapat 3 wilayah atau sektor usaha di Indonesia yang masih mengandung potensi menghasilkan produk yang memiliki keunggulan secara komparatif untuk diperdagangkan secara internasional. Ketiga wilayah tersebut meliputi sektor usaha pertambangan, pertanian, dan kelautan yang menghasilkan produk-produk seperti minyak dangas atau migas, mineral dan non-mineral, hortikultura, dan perkebunan, serta perikanan dan hasil laut lainnya. Produk-produk tersebut mulai mendapat perhatian serius secara domestik sehubungan dengan kebijakan pemerintah, antara lain seperti percepatan peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dalam konteks perdagangan internasional ekspor-impor, kebijakan tersebut telah mendapatkan penentangan dari negara-negara importir yang telah diuntungkan selama ini. Sebagai contoh, penentangan dapat dikemukakannya, yaitu ancaman pemerintah Jepang untuk mengadukan pemerintah Indonesia ke WTO sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang menetapkan pengenaan biaya ekspor terhadap ekspor mineral sebesar 20% dari harga penetapan ekspor oleh pemerintah.
Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata ataupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.